Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, ini adalah saya mau buat video buat mahasiswa saya bimbingan skripsi TA 2025 2026. Yang tadi bimbingan sama saya, tapi sepertinya ya masih belum sesuai. Padahal semuanya sudah ada dalam tulisannya. Jadi gini, khusus untuk hidan dan juga lainnya sebagai metode yang sama untuk dilakukan untuk mempermudah kalian menulis latar belakang dan mengevaluasi latar belakang. Oke, yang pertama adalah saya kan udah ngasih catatan nih. Catatannya itu kan seperti ini. Kalau dari catatannya hidan ya, catatannya kan kayak gitu. Nah, sebenarnya memang latar belakang itu bagusnya kalau ada ya konteks umum, permasalahan umum, kebijakan terkait dan lain-lain. Nah, tulisannya Hidani sebenarnya udah memiliki ini semua. Cuman kayak dia belum tahu bagaimana cara meletakkannya gitu. Jadi lewat ini saya ingin meletakkannya supaya kalian tuh bisa memahami alur logikanya. Hmm. Nah, saya unggah dulu nggak tahu ini sama Hidan udah diunggah apa belum ya yang terbaru. Hmm. Ini kayaknya yang keliru. Ini keliru nggak sih? Oh ini udah bener sama dia. Oke, ini udah dibenerin sama dia, udah diunggah. Jadi gini, ini halaman awal latar belakang itu harus memang berisi konteks umum dan perkembangan terkini. Ini itu sudah ada dalam tulisannya Hidan. Yang ini, nah ini adalah konteks umum, kurang jelas nih ya. Nah ini adalah konteks umumnya, konteks umum bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, garis sekian dan lain. Ini adalah konteks umum. Jadi boleh anggap saja udah menjawab inilah. Terus yang kedua, apakah ada permasalahan? Nah, ada permasalahan. Permasalahannya khusus punyanya Hidan itu dilakukan, sudah ada dalam penelitian terdahulu oleh Larasati tahun 2025. Pas banget penelitiannya itu baru. Agak mirip sih. Dan nanti ada persoalan sih soal kayak gimana gitu ya. Nah, kan udah dimasukkan belum ya sama dia? Dia udah ngerjakan segini banyak ya. Kan tetap tetap keliru. Makanya memang bentar ya, ini 26 halaman kan. eh, Bab satu itu harusnya 20, salah, 15 halaman yang paling banyak ya. Eh, nah, kalau permasalahan umum itu bisa ngambil dari skripsi terdahulu. Yang mana? Yang ini nih. Dia tadi aku kasih tahu. Ada pada bagaimana? Rekomendasi. Biasanya masuk ke kesimpulan. Nah, kayak gini. Ada apa? Ternyata perlu ada koordinasi formal, sinergi. Loh, saya ngetik lagi nih. eh Permasalahannya ada pada apa? Perlu penguatan koordinasi. Penguatan koordinasi antara UPT P3 Mayangan dengan sebagai fasilitator Syah Bandar sebagai apa di sini? Otoritas Keselamatan Pelayaran dan penerbit izin. Tuh, tidak bisa. Otoritas penerbit izin serta PSDKP sebagai pengawas dan penegak hukum. Perikanan. Karena selama ini
Terus bagian ini, karena selama ini koordinasi ini belum terjalin secara integratif dan holistik, ya bahasanya kayak gitu, secara menyeluruh, sehingga pelayanan terhadap perizinan belum benar-benar dipahami oleh eh, nelayan atau pengguna layanan. Oh, itu yang pertama. Ya, ya. Memang ada masalah gitu, memang belum ada koordinasi. Kedua, ya ada nih yang kedua. Perlu ada penyederhanaan dan pendampingan. Perlu ada penyederhanaan. Misalnya penyederhanaan dan belum dilakukan gitu masalahnya. Penyederhanaan dan pendampingan administratif belum dilakukan secara optimal. Hmm, ada nelayan-nelayan kecil. Tiga, ini belum mencerminkan prinsip keadilan sosial dan tata kelola. Oke, susah banget. Ini belum mencerminkan keadilan tata kelola, ah, eh, tata kelola perikanan yang berkelanjutan. Jadi, masalah itu memang iya, kalau udah mentok kita harus merumuskannya sendiri. Tapi kalau kita cukup beruntung mendapatkannya dari jurnal orang lain, itu malah bagus dan digunakan, jangan cuma dianggurin gitu loh. Yang mendukung implementasi kebijakan nasional, itu yang mendukung implementasi kebijakan nasional seperti Permen Nomor 3 2013 yang tertuang dalam Permen Nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan pelabuhan dan. Nah, kebijakan terkait ini seperti yang tadi saya baca punyanya Hidan itu ada Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Jadi definisi sama ruang lingkup kebijakan nasional tentang perikanan Indonesia itu ada di undang-undang. Ada Permen KP nomor 56 dan 57 tahun 2020. Dan ya, ada ini lagi Permen nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan pelabuhan perikanan. Jadi pastikan juga aturannya itu masih berlaku. Jadi saya menemukan tadi tulisannya Hidani itu dia, karena saya baca yang tahun terakhir itu kelihatan itu ternyata ini udah misalnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 udah diganti gitu dan oleh Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 3 tahun 2004 tadi. Kemudian ah tadi punyanya Hidan itu ada Permen KP nomor 5657 tapi nggak ada tahunnya. Saya browsing ternyata ada tahunnya 2020. Jadi tiga hal ini kemudian menjadi landasan istilahnya pemberian pelayanan publik dan mendukung kebijakan nasional perikanan di Indonesia itu harus masuk. Kasus lokalnya itu ternyata UP, bukan di Dinas Perikanan karena perizinan ini dilakukan oleh UPT yang ada di pelabuhan. Jadi bukan di Dinas Perikanan. Jangan sampai memaksakan diri tetap di Dinas Perikanan. Kayak gini loh, kamu jatuh cintanya pada perempuan A, tapi jangan ngotot nikahnya sama perempuan B. Itu gimana gitu loh. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Kasus lokal. Kasus lokalnya ya studi kasus di kualitas layanan penerbitan izin di UPT PPP Makassar dengan ya sesuai dengan kebijakan kebijakan nasional terkait nomor 3 gitu. Gini, keterkaitan dengan penilaian terdahulu ada Larasati 2025, ada fokus dan urgensi penelitian. Mengapa penelitian ini dilakukan? Ya,
Karena pelayanan publik belum mencerminkan kebijakan nasional, yakni apa? Belum tercipta koordinasi yang optimal lintas sektor antara UPT, PPP Mayangan, Syah Bandar, dan PSDKP, serta belum mencerminkan keadilan sosial bagi nelayan-nelayan kecil. Gini, sehingga perlu untuk mengetahui bagaimana pelayanan publik penerbitan izin berlayar sesuai dengan Permen nomor 13 tahun 2000 eh 2000 nomor 3 nomor tahun 2013 perlu dilakukan yang lebih mencerminkan keadilan sosial bagi nelayan nelayan kecil serta bagaimana misalnya koordinasi menjadi lebih optimal antara UPT, PP Mayangan, Syah Bandar, dan SDKP. Nah, ini udah sesuai. Jadi gitu ya. Gitu caranya. Baru kemudian dari sini disusun. Hasilnya nanti akan lebih bagus. Dan kalian juga akan lebih paham. Dan itu lebih enak juga di saya sih mendengarkan daripada saya mendengarkan sesuatu yang tidak terstruktur dan sistematis. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang bisa lebih bagus. Misalnya kalau dosennya kualitasnya dokter, saya kan masih kayak kuliah ya. Ya, S3. Jadi kayak gitu ya. Eh, Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya.